Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Kamu apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga semua hajat-hajat kamu Allah paring kabul dan Allah paring barokah. Siapa nih yang udah dengar episode 1-4 di hashtag baca buku Firda untuk episode cara mudah berdamai dengan diri sendiri. Untuk kamu yang baru pertama kali lihat YouTube channel pembelajar Hidup by Firdaria, aku saranin baca dari awal, dari episode 1 biar kamu tidak ketinggalan bacaan, karena aku bacanya bertahap dari bab 1 sampai nanti seterusnya. Dan nanti kamu bisa lihat di YouTube channelnya itu ada playlist namanya Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri. Kamu bisa mulai dengan episode 1. Oke, langsung aja. Sekarang aku mau ngelanjutin episode kelima, Cara Mudah Berdamai dengan Diri Sendiri, karya Amar Maulana. Berdamai dengan diri sendiri juga menjadi cara ampuh untuk melepas stres dan beban berat yang dipikul. Cara yang juga bisa menumbuhkan rasa bahagia di dalam hati Anda. Hasilnya, semua yang ada dalam diri Anda pun menjadi menyenangkan dan penuh makna. Terkadang, sebuah maaf bisa memberi perubahan besar dalam hidup Anda. Sebuah usaha memaafkan pun bisa memberi arti yang begitu dalam bagi Anda, bahkan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri memang menyakitkan karena itu sulit dan tidak mudah dilakukan. Saat berada di titik tidak bisa memaafkan, Anda mulai menyalahkan diri sendiri atas ketidaksempurnaan Anda. Padahal, memang tidak ada manusia yang sempurna. Anda juga merasa menjadi orang yang mempunyai lebih banyak kekurangan dibanding orang lain, seolah-olah Anda adalah orang paling mengetahui jumlah kekurangan masing-masing orang. Dan seiring berjalannya waktu, Anda bisa membenci diri Anda sendiri. Ikhlas dan pasrah adalah dua hal yang paling sulit dilakukan. Dan setiap belajar ikhlas dan pasrah, Anda perlu melibatkan Tuhan jika Anda merasa tidak sanggup. Saat ada tangan Tuhan yang ikut membantu Anda untuk ikhlas dan sabar, rasanya menjadi lebih ringan. Cobalah berdamai dengan diri sendiri untuk membuang segala hal negatif yang ada di benak. Hal ini mampu membuat Anda lebih tenang dan melihat diri Anda apa adanya. Saat bercermin, Anda melihat manusia yang memang biasa berbuat salah dan mempunyai banyak kekurangan. Memaafkan memang menjadi sebuah kata yang bermakna berat jika Anda belum bisa benar-benar berdamai dengan diri sendiri. Namun, percayalah bahwa Anda dapat terus belajar, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri Anda sendiri. Bahagia itu diciptakan oleh Anda sendiri. Anda tidak boleh menggantungkan bahagia Anda di tempat yang salah. Jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan, karena bahagia ada di dalam diri sendiri. Jika tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka bagaimana cara Anda berbahagia? Bagaimana cara Anda menikmati hidup? Dan bagaimana cara menerima diri Anda apa adanya? Selain mencoba berdamai, Anda perlu berdoa kepada Tuhan. Tidak harus selalu mengadahkan tangan, tetapi setidaknya Tuhan mengetahui maksud dan melihat usaha Anda dalam belajar. Pasang surut kehidupan, turun naik dan silih bergantinya suka duka bahagia dan derita adalah hukum kehidupan. Anda tidak selalu bahagia karena tidak mungkin pula selalu dalam derita. Sungguh, kata-kata itu mudah diucapkan terutama saat Anda dalam kondisi bahagia. Pada saat kondisi berduka, pasti Anda serasa hanya sendirian yang mengalaminya di antara jutaan orang di dunia. Tidak sesuainya kenyataan dengan harapan bisa menjadi pemicu kekecewaan yang berujung pada penolakan Anda terhadap rasa bahagia. Bagaimana Anda harus bersikap dalam kondisi tersebut? Cobalah berdamai dengan diri Anda sendiri. Kuatkan keyakinan bahwa Anda mampu mengatur hidup dan ada Tuhan yang selalu menemani. Ketika berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan, di sana tergantung misteri dan rahasia yang belum Anda pahami maknanya. Mari kita berdamai dengan diri sendiri. Terimalah ketidaksesuaian itu, jadikan rahasia tersembunyi sebagai bagian dalam hidup Anda. Itulah yang membuat hidup Anda menjadi lebih indah dan menantang. Anda harus mundur dan melihat ke dalam diri bahwa Anda adalah manusia yang utuh. Anda tidak membutuhkan pengakuan orang lain karena telah menerima diri apa adanya. Banyak yang harus Anda kejar sebagai manusia, yaitu sebagai pemimpin yang berguna, bukan manusia kerdil yang membutuhkan pengakuan orang lain. Ada saatnya Anda harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Anda harus merasakan nyaman terhadap diri sendiri sebelum membuat orang lain nyaman.
Semua dimulai dari Anda sendiri. Maka berdamailah dengan diri sendiri sebelum bisa berdamai dengan orang lain. Itu termasuk salah satu proses pendewasaan diri di tengah hiruk-pikuk kehidupan. You are amazing. Anonymous. Bahagia itu sederhana, tak perlu memiliki segalanya untuk bahagia. Cukup jadikan apa yang sudah kita miliki saat ini sebagai alasan untuk bahagia. Bab 4, bahagia itu sederhana. Setiap orang pasti mempunyai target berbeda dalam hidupnya karena masing-masing orang memiliki prioritas yang tidak sama termasuk Anda. Sama halnya dengan arah Anda membawa kehidupan, Anda memiliki prioritas tentang jalan yang dipilih bersama keluarga atau ingin mengarahkan jalan anak-anak Anda menuju tujuan yang diinginkan. Bisa jadi secara umum setiap orang mempunyai target dan pencapaian yang seragam, misalnya pencapaian di tempat kerja, bisnis, atau rumah tangga. Namun, dalam passion, kehidupan beragama atau lainnya bisa saja berbeda. Tidak semua hal baik menurut standar umum akan cocok untuk Anda. Bukankah setiap orang memiliki batasan dan rambu-rambu yang tidak sama? Standar kebahagiaan pun tidak selalu sama untuk setiap orang. Bisa saja bahagia saya bukanlah bahagia Anda, walaupun sejatinya bahagia itu sangat sederhana. Mensyukuri hidup dan segala hal di dalamnya merupakan cara paling mudah untuk menemukan kebahagiaan. Namun, sebagian besar orang justru melupakannya termasuk Anda. Anda sering terjebak dalam kerumitan ketika ingin menemukan kebahagiaan. Kemudian ketika menemukan masalah, Anda berkata bahwa Tuhan tidak adil kepada hambanya. Padahal, Anda sendiri yang terlalu repot memaknainya. Anda bisa menemukan kebahagiaan jika mau berdamai dengan diri sendiri. Biasanya, Anda mulai mempertanyakan, bagaimana saya bisa damai dengan diri sendiri? Ketika sedang berada dalam situasi yang tidak nyaman dan bingung melihat orang lain bisa berdamai dengan diri mereka, tetapi Anda tidak bisa melakukannya. Terkadang, Anda dipaksa berada dalam situasi yang tidak diinginkan. Lalu, apa yang harus Anda lakukan? Setelah sadar tentang hal yang dilakukan dan mengetahui bagian yang perlu diperbaiki, Anda perlu melakukan hal yang baik. Dengan demikian, Anda akan merasa damai dengan diri sendiri. Anda juga mampu menghilangkan beban di dalam diri karena pasti mempunyai rasa bersalah. Bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan keadaan karena itu adalah dampak hal-hal yang dilakukan oleh Anda dan orang lain. Namun, Anda bisa mengontrol diri sendiri salah satunya dengan bersabar. Akui saja bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup karena sikap Anda sendiri. Terima, sabar, dan lakukan hal yang bisa mengubah situasi menjadi lebih baik. Jika bertemu dengan situasi yang tidak diinginkan, maka Anda bisa mempraktikkan kesabaran. Biasanya jika situasi yang Anda inginkan itu adalah hal yang tidak sesuai keinginan, maka lakukanlah yang terbaik. Buktikan kepada diri Anda bahwa Anda bisa mencintai diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Anda melakukan sesuatu sesuai kepercayaan dalam diri, bukan karena pengaruh orang lain. Sampai detik ini sudah berapa kali Anda memutuskan untuk berhenti melangkah karena kekurangan Anda? Masa lalu, lingkungan, hingga diri sendiri kerap menjadi alasan untuk membatasi diri sendiri. Bisa jadi, lantaran belum mengetahui kekurangan dan kelebihan diri, Anda belum bisa berdamai dengan diri sendiri dan melangkah maju dengan yakin. Berdamai dengan diri sendiri adalah upaya memaksimalkan kelebihan di atas kekurangan Anda. Anda harus mencari tahu kelebihan Anda agar tidak ada lagi langkah gontai karena bayang-bayang kekurangan. Lalu, bagaimana cara memaksimalkan kelebihan dalam diri Anda? Caranya adalah berdamai dengan diri sendiri dimulai dengan mengulik kelebihan di dalam diri Anda. Tidak semua orang dapat dengan mudah menjawab pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan mereka. Namun, untuk menemukannya dapat dimulai dengan mengingat-ingat kembali waktu terakhir kali Anda merasa puas setelah melakukan sesuatu. Jika Anda merasa senang setelah melakukan presentasi karena merasa memiliki kemampuan berbicara di depan publik yang mumpuni, maka Anda sudah bisa menemukan kelebihan dalam diri sendiri. Fokuslah pada kelebihan dan buktikan kemampuan Anda kepada semua orang, karena ketika sudah mengetahui kelebihan dalam diri, langkah selanjutnya adalah fokus terhadap kelebihan tersebut. Buatlah diri Anda dan orang lain bangga atas semua yang Anda lakukan, terlepas dari besar atau kecilnya hal tersebut. Dari sini Anda akan belajar mensyukuri setiap langkah yang Anda ambil dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Jangan menjadikan kekurangan sebagai alasan hanya untuk berangan-angan. Biasanya hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan seringkali membuat Anda membatasi diri untuk melangkah. Padahal tidak ada yang mengetahui ada hal besar yang akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik ketika memutuskan untuk keluar dari batasan kekurangan. Bahkan bukan tidak mungkin bila Anda bisa menghadapinya, kekurangan justru berbalik menjadi kelebihan Anda. Cukup sekian episode 5. Aku harap bisa bermanfaat untuk kamu.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.